Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk tampil. Jadi sejarahnya adalah suatu hari saya dengan Pak Firman Syah, saya namanya Syah ya Pak. Saya Pak Firman Syah bicara di sini. Kemudian muncul topik ya, diabetes, soal diabetes. Saya bilang, saya ini punya pengalaman 26 tahun sebagai penderita diabetes. Begitu ada slot kosong ya, ada ini kita akan share and learn. Apa sih istilah share and learn dan kenapa judulnya di bawah gitu ya? Karena share itu berbagi, learn itu belajar. Jadi kita berbagi, ya, sama-sama belajar, ya, sehingga akan dapat manfaat dari situ. Dan kenapa ke bawah? Karena ini biasanya kan guru-guru kita, jadi kita sama-sama, ya, supaya setara. Ya. Jadi kalau katakanlah 10 tahun yang lalu kita sering dengar ada Ustadz Jarmoni, gitu ya. Bisa ngajar, nggak bisa melakoni. Kalau kita sekarang, saya itu koni-share, ya. Ngelakoni kemudian di-share, ya, jadi beda. Jadi mungkin nggak terlalu ilmiah karena ini saya cerita. Baik, tadi Pak Romi sudah memberikan pertanyaan pancingan. Maksudnya begini bahwa memang kita interaktif saja. Ya. Belum tentu saya di sini lebih ahli. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang pengalaman saya. Ya. Jadi share and learn nanti akan menjadi acara rutin mungkin Pak Firman ya. Karena ini sangat penting dalam kita berbagi pengalaman sehingga bisa meningkatkan pengalaman itu dibagi sehingga bisa manfaat untuk saudara-saudara kita. Baik. Nah ini nggak bisa tampil jadi ada rugi ya. Jadi bersahabat dengan diabetes mellitus atau biasa disebut DM. Jadi soal diabetes ini kita bisa share, kita bisa share di Google itu segala macam versinya. Tapi kita sudah gampang, kita sudah ada penyakit diabetes. Ya. Kenapa bersahabat? Jadi diabetes itu kita sudah ada diabetes. Itu penyakit yang sebetulnya termasuk yang disebut sebagai silent killer ya, atau mungkin senyap gitu ya, karena dia punya komunikasi ke jantung. Ya kita tahu jantung itu organ yang penting. Kemudian stroke itu adalah tidak berfungsinya fungsi otak karena pendanaan otak, kemudian ini bahasa biasa saja ya. Kemudian ginjal adalah organ yang sangat, ginjal adalah ginjal yang sangat vital ya. Biasanya ginjal ini menjadi komplikasi karena tidak disiplinnya obat. Kemudian mata, yang salah satu contoh ini bukan rahasia, mata saya ini sekarang sudah tidak bisa melihat ya. Tapi alhamdulillah ya, kita masih alhamdulillah karena bukan tinggal satu, masih satu ya, alhamdulillah, dan masih berfungsi seperti biasa. Kemudian kaki ya, kaki ini kira-kira karena kaki itu merupakan ujung terjauh dari jaringan pembuluh darah ya, kemudian fungsi karena diabetes maka kehilangan perasa, kemudian dari situ yang kehilangan perasa, sehingga kalau infeksi nggak perasa, kemudian terjadi infeksi yang parah
sampai bisa harus diamputasi. Ya, kemudian selanjutnya adalah bahwa 20 tahun bersahabat dengan diabetes ini, kira-kira tahapannya adalah bahwa di tahap awal kita ada satu hal yang penting, yaitu divonis, oh ya, Anda diabetes, gitu ya. Kemudian terpaksa kita harus berkenalan apa itu diabetes. Kemudian biasanya reaksi yang pertama itu marah kepada diri sendiri karena kita invalid, ya, ada satu organ yang tidak berfungsi, ya. Kemudian akhirnya stres karena harus diet, harus minum obat, harus ke dokter, harus ke lab dan lain-lain, ya. Akhirnya ya harus betul bahwa itulah ujian kita, sehingga kita harus berdamai. Akhirnya bersahabat. Bagaimana sih bersahabat? Ya ternyata segala sesuatu dari Allah pasti ada hikmahnya, ya. Antara lain kenapa saya sekarang masih langsing, gitu ya, itu ya diabetes. Karena kalau tidak diabetes mungkin saya sudah overweight, ya, sudah kelebihan berat badan, karena pada awal saya divonis berat badan saya adalah hampir 90 kilo, ya, hampir 90 kilo, ya, padahal tinggi badan saya 183. Jadi normalnya atau sehatnya adalah 183 dikurangi 110. Jadi mestinya 73, itu sudah menjadi 90. Jadi kelebihannya 15 kilo lebih. Nah, ini juga salah satu memicu kenapa saya akhirnya kena diabetes. Nanti penjelasannya di belakang. Lanjut. Jadi apa itu? Tadi diawali dengan vonis, gitu ya. Kemudian kita harus berkenalan nih, apa itu diabetes? Ya, diabetes itu adalah kalau gula darahnya di atas normal, ya. Kenapa diabetes? Itu karena kurangnya insulin. Terus solusinya bagaimana? Ya, solusinya kita harus bergaul dan bersahabat dengan diabetes, ya, supaya apa yang kita masih punya, ya, kita pertahankan. Baik, gula darah di atas normal. Berapa normalnya? Kalau bisa Google, ya, cuma sekarang gampang, ya. Sebetulnya ketika divonis itu jadi sebelum itu kita gejalanya apa? Ini juga selalu simpang siur, tapi memang gejalanya masing-masing orang tidak sama, ya. Ada yang ngantukan, ada yang kencing terus, ada yang mata kabur, ada yang pinginnya bawahnya tidur, ya, dan lain-lain. Jadi ini mohon mengerti bahwa reaksi masing-masing orang itu spesifik, ya, sama. Ya, kalau saya kabur waktu itu, ya, kabur, kemudian ke dokter langsung, bayangan saya kan sakit karena pas umur 40, Pak. Bayangan saya itu masalah mata, ya, kabur kan mata. Ya, ketika ke dokter mata mungkin sudah pengalaman kalau usia-usia begini ini tes dulu darahnya. Kemudian saya tes darah, ternyata memang betul bahwa tes darah puasa, kemudian tes darah 2 jam setelah makan, itu menyatakan dengan tes lab itu memang saya sudah menjadi anggota diabetes mellitus club, ya. Jadi dokternya memang bilang begitu, karena di rumah sakit itu memang ada diabetes mellitus club, ya, yang 3 bulan sekali mengadakan seminar, ya. Baik, lanjut, Pak. Di penyebab diabetes, ya, tubuh kekurangan insulin sehingga kadar gula darah dalam darah over atau hiper, ya. Jadi ada standar insulin di dalam tubuh itu sekian, gitu, ya. Kalau bisa googling, tapi kira-kira kalau puasa ya antara 80 sampai 100, gitu, ya. Itu masing-masing orang nggak sama, Pak. Tapi kira-kira begitu.
dan 2 jam setelah makan itu di bawah 120 kalau nggak salah ya. Nah waktu saya udah lewat tapi nggak banyak, masih 140-an, tapi sudah masuk diabetes mellitus club ya. Jadi dari titik awal ini bapak-bapak juga bisa mencoba, nanti ada Pak Firmansyah nanti di kliniknya coba dites ini Pak, dites gula darahnya puasa dan 2 jam. Ini penting sekali bapak-bapak ya, karena visi-visinya Pak Firmansyah ini bapak-bapak di sini itu ada beberapa yang sudah masuk DMC ya, masih terang-terang ya, karena belum dinyatakan atau belum divonis ya. Ketika divonis apa boleh buat tahapannya tadi ya, harus kenalan, marah, stres ya, betul bersahabat ya. Oke, bisa teruskan ya, kekurangan hormon insulin karena pabriknya pankreasnya rusak. Ini saya pakai bahasa vulgar aja ya, pankreasnya rusak. Jadi ada hormon yang namanya insulin di dalam, fungsinya di darah itu adalah mengatur supaya gula darah itu selalu normal. Kalau ketinggian ya diturunkan, kalau kerendahan ya display lagi gula darahnya ya, kira-kira itu. Nah ini untuk penderita diabetes itu hormonnya ini bisa kurang, bisa kualitasnya kurang. Jadi bisa kuantitasnya ya kurang, bisa kualitasnya kurang. Kenapa begitu? Karena pabriknya yaitu kelenjar pankreas itu rusak. Bahasanya mudah saja, rusak. Ya. Mengapa pankreas rusak? Ya, itu penyebabnya macam-macam. Ya. Ada yang terkena penyakit, ya. Ada yang mungkin luka, ya. Ada yang genetik, ya, keturunan. Kemudian yang ketiga ada kerja terlalu keras, jadi dia overload untuk menghasilkan insulin. Jadi apa bahasa Jawanya ngoyo ya, tiap hari dihajar terus karena apa? Nah itu nanti ada jawabannya. Kenapa pankreas jadi rusak? Karena apa istilah sekarang digeber. Nah cocoknya digeber ya, digeber. Digeber itu juga harus menghasilkan banyak dan terus menerus 24 jam ya, kayak warungnya teman-teman sangat banyak itu 24 jam. Oke, lanjutnya. Kemudian pankreas bekerja terlalu keras untuk menghasilkan insulin. Ya, kenapa? Ya, karena kebanyakan nutrisi dengan tanda-tanda yang jelas itu adalah overweight. Ya, jadi waktu itu saya ketika umur 40 itu saya overweight kira-kira 15-16 kilo. Belum terlalu berat ya. Tapi yang kedua ini kurang istirahat, lembur ya. Jadi sayangnya ini overload. Iyalah karena saat itu umurnya 40 Pak. 40 itu kalau di dunia proyek itu lagi kenceng-kencengnya, lagi seneng-senengnya. Jadi 24 jam biasa. Ya, 22 kali 24 jam pernah. Jadi bayangkan bahwa pankreas karena kita melek terus, ya, kemudian butuh energi, ya, maka pencernaan jalan terus. Dengan demikian artinya apa? Insulinnya harus ada terus. Akhirnya pankreasnya ngambek. Nah, kapan ngambeknya masing-masing orang juga tidak sama, ya. Kemudian stres ini juga memicu, karena kita tahu stres itu bisa kemana-mana. Katanya sih orang sakit di rumah sakit itu 80% stres ya. Munculnya penyakit macam-macam. Jadi kira-kira bahasa sederhananya begitu. Sehingga pankreasnya rusak. Ya. Baik, saya agak mundur sedikit. Jadi ceritanya bagaimana sih? Ya. Jadi darah itu ada di seluruh tubuh kita. Dia dipompa berangkat pulang oleh jantung, ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Dia membawa, pada prinsipnya itu adalah membawa nutrisi. Ya, nutrisi itu kita tahu ada lemak, ada protein, ada
gula darah. Ya. Itu dihasilkan dari makanan. Jadi urutannya makanan kita masukkan lewat mulut, dicerna mulai dari mulut, kemudian diserap oleh organ-organ, kemudian dimasukkanlah nutrisi itu ke dalam darah. Nah, berarti pada saat dimasukkan cadangan gula darah akan lebih naik. Ya. Kalau orang sehat, pankreas akan mengirimkan insulin. Yang tujuannya adalah kalau kita umpamakan pembuluh darah itu selang atau pipa, itu dari selang yang besar kecil, kemudian gula darah ini dari pipa pembuluh darah akan ditransfer ke sel tubuh. Dan di sel itulah dirubah nutrisi tadi dirubah menjadi energi, ya, dirubah menjadi energi. Nah, ketika insulinnya sehat, oke-oke saja. Begitu misalnya habis makan manis-manis dan lain-lain, gula darahnya bisa jadi 300. Padahal yang sama, insulin akan menurunkan itu, ya, di gula darah itu sampai kadar yang tadi range 100 ke 140 gitu ya. Nah, kemana gula darah yang lainnya dimasukkan ke sel tubuh. Nah, di sel itu dirubah menjadi tenaga. Ya. Tenaga tentunya seperti motor dan lain-lain. Ketika ada pembakaran selalu ada asap, ada sampah-sampah. Ya. Prinsipnya memang kayak mobil ya. Nah, ada kotoran. Kotoran itu juga antara lain akan dibuang melalui keringat, sebagian lagi kembali lagi ke darah, ikut pembuluh darah balik, dibersihkan lagi, tambah nutrisi lagi. Nah, prinsipnya di sini bahwa gula darah itu bisa normal karena insulin membuka pintu, istilahnya pintu Pak. Jadi di pembuluh-pembuluh itu ada pintu kecil-kecil yang ngatur itu adalah insulin. Dia masukkan ke sel, sebagian dibakar, tapi kalau tidak dibakar itu gerakan, olahraga, bergerak, berpikir, ya. Kemudian di samping sel tubuh ada di sel otak. Ya, kalau yang di sel otak ini insulinnya nggak beres kan kurang Pak. Ya, itu bisa menggerakkan macam-macam karena otak ini adalah komputernya kita. Kemudian lagi, ketika gula darah oleh insulin diatur buka tutup pintunya itu supaya dia tetap normal. Ya, sekali lagi bahwa darah itu fungsinya macam-macam ya, bisa membawa nutrisi, oksigen, dan balik membawa kotoran-kotoran itu. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata di dalam sel tubuh ini gula darah nggak diproses, akhirnya orang nggak bergerak, ya, tidak diproses menjadi energi, ya dia akan dirubah oleh insulin juga, ya, atau enzim lain, ya. Itu disimpan, simpanannya ada dua ceritanya. Ini semua baca detailnya ya Pak. Jadi Bapak bisa perdalam lagi tanya Mbak Dudel. Ya. Ketika gula darah itu tidak dipakai karena orangnya malas bergerak atau tidak bergerak, ya, dia akan disimpan di dua tempat. Akan ada yang standby di satu tempat, ada yang dirubah menjadi lemak. Ya, itulah yang dilakukan gemuk. Ya, ibarat kalau tabungan itu gemuk. Ya, kalau kita nabung terus, nggak pernah dipakai, kan tabungan gemuk. Kalau tabungan oke, tapi kalau tabungan lemak, overweight, gitu ya. Baik, jadi ceritanya di sini ada fungsi, ya, fungsi pankreas yang mestinya setiap saat memberikan insulin itu nggak terjadi. Ya, kenapa? Jadi sedikit sudah saya singgung, yang mana dia rusak. Rusak itu bagaimana? Nah, ini ceritanya pola hidup kita kan. Jadi mestinya kan harus ada tidur, ada olahraga. Ya. Nah, kalau saya dulu di proyek itu dari pagi sampai pagi lagi itu bekerja, sehingga butuh energi itu, sehingga insulin kan butuh terus nih. Pankreasnya kan nggak istirahat 24 jam, protes kan, ya. Protes didiamin.
protes itu ada yang ngantuk, harus tidur dan lain-lain. Saya cuek aja, mulai sip-sipnya kan 40 tahun Pak. 40 tahun itu kan masih gaya-gayanya, jabatannya juga lagi oke kan. Jadi lupa diri. Ya. Akhirnya yang terjadi karena pabrik insulinnya digeber, akhirnya ngamuk. Itulah yang terjadi. Nah, di sini harus dicatat betul bahwa reaksi satu orang dan orang lain tidak sama. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya berubah, kenapa saya diabetes? Jadi tadi kan ada genetik, iya, saya memang ada keturunan. Ya. Tapi apakah itu yang membuat saya diabetes? Ya. Coba kita analisa, saya 7 bersaudara, yang diabetes saya tok. Berarti kan bukan itu. Yang mana? Ya, yang gaya hidup tadi, yang makannya nggak jelas, istirahatnya nggak jelas. Padahal kalau namanya lembur, ya, di Jakarta saja nggak lembur, pulang sampai macet bisa sampai lembur ya. Itu pun sudah bisa mempengaruhi kerja pankreas untuk menghasilkan insulin. Ini apalagi, jadi makan pagi, nanti jam 10 makan gorengan, jam 12 makan lagi, jam 4 Indomie, nanti habis maghrib makan, lembur jam 10 nasi goreng, ya, ya. Terus sampai jam 12, ya. Kalau di proyek kan itu di sini ada proyek ini Sulaimannya. Ini nggak lembur Pak. Kalau di proyek-proyek gede itu lembur ngecornya itu justru setelah jam 12 malam. Nunggu ngecor aja nunggu tentang gitu. Ya, lupa. Ya. Nanti jam 1 makan lagi. Bahkan ada yang pakai istilahnya dulu extra jus. Apa itu? Makan semuanya. Ya, belum lagi ada yang merokok. Ya, kebetulan saya enggak, alhamdulillah. Ya. Jadi kembali lagi secara spesifik ada orang yang rokok itu alergi. Saya termasuk yang itu. Alhamdulillah alergi ya. Bisa rokok saya Pak. Bisa rokok alergi lehernya. Nah. Baik, jadi minum dulu. Jadi ini dah. Lanjutnya kita bicara pankreas rusak. Jadi pankreas rusak ini suatu kondisi atau keadaan di mana kalau kita bicara pakai bahasanya para ustaz, kita dikurangi kemampuan fisik kita yang disebut pankreas. Sedangkan di dalam tubuh kita ini, dalaman kita, seruan ya, karena ada penyakit. Dokter penyakit dalam, tapi nggak ada dokter penyakit luar. Dalaman ini kan ada jantung dan sebagainya, itu kan yang kelihatan. Fungsinya kita harus belajar juga sebetulnya. Kalau saya nggak kena diabetes, mungkin nggak terlalu banyak baca ya. Ada pankreas atau rumit kan, subhanallah. Jadi betul bahwa kalau ingin mencintai Allah, harus mencintai ciptaannya manusia dari luar dalam ternyata rumit Pak ya, ternyata begitu ya. Jadi kita kembali lagi, pankreas ini bekerja terlalu keras untuk menghasilkan insulin. Sekali lagi kalau bahasanya Pak Ustaz, kita menzolimi pankreas kita ya, kira-kira gitu ya Pak. Karena fitrahnya ya ada ya secukupnya sajalah ya, kasihan ya, kayak gitu ya. Jadi kebanyakan nutrisi dengan tanda-tanda kelebihan berat badan. Di sini begini bapak-bapak, kita sering menipu diri kita sendiri. Ya. Ada orang bercerita, makan saya sedikit kok, tapi kok gemuk, artinya gak jujur dah. Ya kita harus jujur. Ya, tabungannya banyak kok nggak nabung, nggak mungkin. Ya, nah, itu kira-kira gitu ya. Kebanyakan nutrisi. Kalau kita bicara nutrisi, tentunya ada makanan, minuman. Ya. Kemudian ada yang
ya, ada yang langsung untuk rokok nutrisi bukan ya. Artinya asupan kita ada makanan, minuman, ada asam, gitu ya. Yang saya tidak, ya, mungkin ada yang lain. Baik, kemudian kurang istirahat tadi kena lembur, ya, terus stres, ya, pankreas susah. Oke, lanjut. Ya, marilah kita di kondisi ini mensyukuri saja, alhamdulillah, ya, hanya rusak. Ya, dokter saya bilang, Pak, dengan kondisi ini Bapak mesti legowo. Sekarang melupakan yang lalu-lalu. Ya, bagaimana dengan pankreas yang masih ada ini? Ya, dan kita juga nggak tahu kerusakannya berapa persen. Ya. Kalau pankreas rusaknya persentasenya sedikit, berarti dia masih menghasilkan insulin. Ya, walaupun jumlahnya kurang atau kualitasnya kurang. Ya. Suatu saat bisa, suatu saat beberapa teman anggota DMC itu, diabetes mellitus club ini, ada yang sama sekali pankreasnya sudah tutup, pabriknya sudah tutup. Nah itulah baru terpaksa harus ditambah insulin dari luar. Tapi ada yang gabungan, jadi ya pabriknya belum tutup 100%, sehingga diet, minum obat, dan insulin ada kecil. Jadi di poin ini berarti kita harus punya sebuah pola bagaimana menyeimbangkan supaya insulin, gula darah yang dulu diatur secara medik oleh pankreas dan insulin terpaksa harus manual. Artinya apa? Asupannya dulu itu apa saja masuk, ya? Sate itu kambing itu sate kambing 10 tusuk, ubinya 1 porsi, tongsengnya 1 porsi, ayo gitu ya. Umur 40 Pak, 30-40 itu kan waduh mantap. Habis itu harus di ya. Kira-kira itu kan bikin stres, minum apa saja oke. Yang namanya cake itu yang dari meleleh sampai yang dibungkus, yang dipanggang itu boleh. Jadi nggak boleh, ya. Harus diatur. Dan dulu kenapa kita bebas? Karena otomatis ya secara medik itu dibereskan sama insulin. Nah ketika insulinnya ini kurang, diabetes, semuanya harus diatur secara manual atau semi otomatis. Ya. Istilahnya begitu. Ya. Jadi untuk menolong agar awet, dikatakanlah pankreas saya ini masih berfungsi 60-70, saya nggak tahu ya persisnya. Tapi itu bisa dipelajari ketika kita di tahap melakukan pola hidup di mana menyeimbangkan antara makanan, diet, ya, dengan obat, dengan olahraga, dan dengan istirahat. Ya, jadi menolong pankreas secara awet, ya nutrisinya harus cukup. Cukup ini kan tanda petik Pak. Ya. Kalau orang sudah diabetes karena sudah tidak full otomatik, jadi harus diatur. Bukan masukin aja, nanti kan diatur sama penjaganya, penjaga pintunya, antara penjaga pintu yang insulin tadi. Ya. Kemudian istirahatnya cukup, ya tidur teratur. Tidur berapa jam? Ya, orang bilang ada 6, 5 dan sebagainya. Ternyata ini juga sangat personal, sangat masing-masing. Ya, ada yang orang cukup 4 jam, ada 6 jam, nah itu masing-masing. Monggo itu kesimpulan begitu. Dan itu berbahaya juga kalau kebanyakan jadi malas juga kan. Jadi harus pas juga. Yang dulunya bisa bebas-bebas, sekarang kembali lagi dari medik menjadi manual. Ya, kemudian olahraga. Ya dulu karena ilustrasinya saya ini dulu Pak Ratno, Yudi dan lain-lain itu setiap Sabtu habis pengajian ya jalan-jalan tuh. Ingat berapa Pak? 4 kilo ya Pak. Kalau yang malas kok digedor itu ya tuh diterakin. Yang sering telat tuh Pak Harul tuh. Tapi itu semuanya dalam rangka ini sebetulnya. Waktu itu katakanlah yang aku diabetes saya, tapi belum tentu yang anggota DMC ini diabetes mellitus club ini yang
men-statement gula saya, tapi waktu itu yang ikut mungkin 8 sampai 10 orang itu ada juga yang DMD tapi nggak ngaku gitu ya, atau memang merasa nggak apa-apa. Nah, itulah yang disebut silent killer, nggak merasa sakit tapi sebetulnya sakit, diam-diam kemana-mana ya. Oh lupa tadi, jadi penyebab diabetes jadi ada keturunan ya, ada gaya hidup ya, ada memang sakit. Nah yang keempat ini yang bapak-bapak sekalian harus diingatkan, usia Pak ya, ternyata usia, jadi daya tahan kontrol diri kita semakin tua semakin turun. Teorinya kalau baca di buku sebetulnya pertumbuhan manusia fisiknya itu sampai umur 30. Habis itu berarti apa? Kalau sudah puncak berarti kan turun. Ya. Kalau yang dirawat bisa maintain ya sampai umur 66 itu masih oke. Jadi Pak Didi nggak kelihatan ya, Pak Didi itu masih tenis ya, bagus itu masih tenis. Padahal kalau saya umur 50 sudah dilarang. Ya, kenapa? Karena tadi diabetes menyebabkan ya sebaiknya jalan kaki aja, itu kira-kira gitu. Ya. Oke, nah setelah cukup nutrisi dengan diet, cukup istirahat, tidurnya teratur, olahraganya teratur, kalau usia ya yang enteng-enteng, yang penting istiqomah. Ini kata sakti nih, istiqomah ini paling susah. Ya. Jadi ada yang tanya apakah Pak Firman selama ini pernah melanggar diet, sopro gitu kan? Ya, itulah. Jadi pernah berat badannya sudah mencapai 86, pernah kan ngerti kan Pak? Udah tahu caranya melanggar, itulah manusianya. Jadi kata kuncinya istiqomah. Kemudian yang karena sudah sakit maka harus cukup obat ya, dosisnya harus tepat. Ya, saya alhamdulillah dari divonis pertama di umur 40 sekarang umur 66 relatif obatnya itu saja. Berarti alhamdulillah saya bisa memaintain pankreas saya yang waktu itu sakit itu nggak terlalu tidak tambah sakit ya, karena ada teman-teman yang saya nggak tahu mungkin ya apa namanya pola hidupnya nggak disiplin sehingga akhirnya nyuntik insulin. Artinya apa? Pabriknya ini pankreas semakin jelek kondisinya. Oke. Nah di situ yang keempat itu adalah cukup obat, dosisnya tepat. Ya ini sekalian saya share juga. Saya sama sekali tidak pakai herbal. Ya kenapa? Dokter saya bilang herbal itu mungkin bagus. Kelemahan herbal adalah di dosis. Kalau di obat itu dosisnya bisa dipertanggungjawabkan, ya jelas dari takaran yang jelas berapa miligram atau berapa cc. Nah itu di tahap waktu awal-awal saya bekerja sama dengan dokter internis, kerennya bekerja sama ya, kolaborasi antara saya sebagai penderita, dokter internis, kemudian ahli gizi, itu hampir 2 tahun akhirnya baru ketemu makanan yang oke, kemudian obat yang oke. Nah dalam perjalanan 26 tahun itu kan banyak perubahan ya, jenis obat juga tambah macam-macam, tapi saya relatif nggak berubah, jadi dulu itu saja. Hanya ketika umur saya ke 55 kalau nggak salah ditambahin obat kolesterol. Ya, ketika umur saya 60, tensinya sudah mulai mepet ke atas, ditambahi obat tensi. Sehingga saya minum obat 3 jenis, yaitu untuk diabetes, untuk kolesterol, dan untuk tensi. Ya. Nah itu kita maintain dari begini. Ketika sudah tahu formulanya itu hampir 2 tahun lebih lah ya, dengan segala macam kemarahan dan kesabaran akhirnya ketemu. Dan terbukti sampai sekarang nggak ada banyak berubah, miligram ya dan lain-lain nggak berubah dan tetap mengikuti jenis itu. Seolah-olah saya orang sehat ya. Dan bukan belakangan ya, saya lupa kapan dulunya dietnya begitu ketat,
membuat juga stres. Akhirnya saya punya pola segala macam jenis makanan dimakan, cuma volumenya itu yang diatur. Ya. Nah kalau bilang volumenya diatur berarti gimana nih mengetahui bahwa gula darah saya ini normal, ya? Ya tes darah ya, saya punya alat tesnya. Kemudian juga belakangan ada teknologi yang bisa mengetahui apakah kita ini cheating, bohong atau enggak. Cheating itu saja bilang habis makan banyak, minum obat banyak, ke dokter dites bagus, gitu. Itu makan banyak, 2 jam lagi nggak dites, coba dites sudah 800, 600 gitu. Ya, kita kan bisa bohong kepada dokter, tapi kan sebenarnya nggak boleh bohong pada diri sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah ada tes darah ya, bisa mendeteksi kebohongan itu. Ya, jadi disebut adalah ada gula darah rata-rata selama 3 bulan. Namanya saya nggak salah HbA1c. HbA1c. Nah inilah bahwa kita juga harus update penemuan-penemuan. HbA1c itu di awal-awal dulu saya lakukan setiap 3 bulan. Ya, nilainya yang paling oke 6 ya saya. Di bawah 6. Kalau nilainya di bawah 6, oke. Kalau saya itu ya 7, 7,5, ya masih oke gitu ya. Dokternya marah, Pak, harus bikin 6, kan? Dalam hati saya ini udah tua, diabetes itu sama orang normal, sama, kita sabar ya. Karena teman-teman lain di DMC itu yang nekat-nekat itu yang bohong-bohong gitu ya, cheating ya, bohong-bohong diri sendiri bisa 8, 10, 12 dan kelihatannya masih oke-oke saja, padahal belum tentu oke, dan pasti tidak oke karena akan mengefek tadi ada jantung, ada mata, ada kaki, kan, ginjal dan lain-lain. Ya. Baik, jadi sekarang kita gaya hidup kita. Gaya hidup kita ya, kalau orang sehat itu nutrisi, jadi makanan dan minumnya itu cukup, ya, istirahatnya cukup, olahraganya cukup. Ya, sebenarnya gaya hidup sederhananya seperti itu. Jadi asupan kita, istirahat kita dan olahraga kita harus cukup. Nah, ilmu untuk menjadi sehat ini saya kira semua orang sudah tahu dari SD, SMP, SMA dan diajari. Ya, tapi masalahnya adalah istiqomah atau tidak. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau di angkot itu ada tulisan hari ini bayar, besok gratis. Nah, saya dulu disindir tuh, besok jalan-jalan, hari ini mas. Besok tulisannya lagi, kalau mau jalan-jalan, wah ini besok saja jalan-jalan yang terus sampai tua nggak jalan-jalan. Ya, kira-kira olahraga seperti itu. Ya, kemudian kita menjadi tidak sehat karena tadi bahwa fitrahnya ini kita langgar, yang makan minum over. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya nutrisi itu aslinya atau apa sih Pak? Ya, kalau aslinya itu sebetulnya Allah menciptakan lapar atau selera ini adalah supaya kita itu memasukkan nutrisi. Nutrisi itu apa ya? Tadi ada energi, ya, ada protein, ada lemak, ya, energi itu karbon ya. Ya, kemudian vitamin supaya kita hidup, gitu kan? Tapi akhirnya kita lupa bahwa makan itu kenikmatan, bukan hanya bukan untuk hidup, tapi hidup untuk makan, gitu kan? Berwet dan sebagainya. Simpel sekali ya, kalau kita tadi berkat kena diabetes, jadi kita kembali lagi kepada fitrahnya. Oh, berarti selama ini kita terbuai atau yang bisikin siapa tuh? Ya, makan terus enak ini. Kalau kita muslim sudah dibatasi ya, kita nggak minum khamar, minuman keras, dan tidak makan makanan haram. Itu sudah dibatasi. Tapi kan yang lainnya banyak over. Jadi tidak sehat karena over. Kemudian istirahat, ya istirahat kurang. Ya, tapi ada juga sebetulnya istilahnya kebanyakan, ya malas tidurnya nggak boleh juga, ya harusnya cukup. Kemudian olahraga juga
cukup mestinya, tapi ini bisa kurang, bisa kelebihan juga. Ya. Ya, kemudian diabetes, ya, karena kita nutrisi, katakanlah sudah kita ceritakan tadi pengaturnya, insulinnya nggak ada, maka kita harus diet. Kemudian istirahat, kita upayakan itu cukup, olahraga cukup. Kemudian ada tambahan yang terakhir tuh, obat. Itu mau nggak mau. Kembali lagi, saya bekerja sama dengan ahli gizi waktu itu dan obat. Kalau obat sampai sekarang saya masih konsul, gitu ya. Ya, kemudian kalau kita singkat, ya, kalau orang sehat itu nutrisi kita sebut nutri, kemudian istirahat olahraga. Kalau sudah diabetes diganti diet atau istirahat. Suka nggak suka, mau nggak mau, ya, O-nya ya. Nah, kemudian yang merokok bilang, Pak, O-nya kurang satu, diet, rokok, obat dan istirahat dan olahraga. Ya monggo, monggo saya nggak. Ya saya kira masih ada. Habis itu, oh masih ada. Ya, jadi kuncinya adalah supaya istiqomah, ya. Kita itu ada indikasi yang saya, ya, secara mandiri kita kontrol berat badan. Berat badan adalah kontrol terhadap asupan kita, ya. Diet kita ini dilanggar nggak? Jadi tadi jangan sampai ada bilang, oh saya makannya sedikit kok, gemuk, nggak mungkin dong. Nabung terus kan di situ, baru ATM-nya gendut, gitu kan. Kemudian saya punya tes gula darah yang dulu awal-awalnya saya bisa pakai tiap hari, kadang-kadang ya kita pakai. Kok kondisi kita nggak selalu stabil, itu enak rasanya ya, dites, oh nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, tapi itu 240, itu alarmnya langsung bunyi, ya. Kemudian tentang tekanan darah, ya, saya juga di rumah punya. Awal-awalnya memang disiplin gitu kan, belakangan sudah merasa ada settle lah ini komposisinya atau gabungan antara tadi diet istilahnya sudah oke, tapi sebetulnya nggak boleh begitu. Kemudian kita harus cek laboratorium. Jadi di istilah kedokteran itu ada gejala klinis itu yang dirasakan dan dilihat. Kemudian yang di dalam itu laboratoris, jadi harus dites di laboratorium. Nah, kalau di lab, ya, kita punya tekanan darah itu. Tapi saya bilang di lab karena di sana pakai apa namanya, alat tesnya itu lebih canggih, ya, sederhana, ya, jadi memadai lah. Jadi selalu di dokter selalu kita sebelum masuk ke ruang dokter internis selalu di luar sudah dicegat sama sesuatu Pak tensi dulu. Nanti di dalam sama Pak dokter dites lagi karena beliau ingin tahu tekanannya dan jumlah dulu dan lain saya tahu. Artinya diprogram Pak saya tidak gitu. Jadi terkontrol terus sebetulnya itu rahasianya. Dulunya saya 3 bulan sekali, sekarang mungkin setahun sekali. Atau kalau lagi sakit baru ke sana. Ya. Kemudian HbA1c, ya, ini tulisannya Pak Firman mungkin nggak pas. Nah inilah Pak yang disebut tes kadar gula darah yang nggak bisa bohong, karena dia akan menunjukkan kalau kita ya, grafiknya itu naik turun, kadang-kadang di bawah normal, kalau di atas lagi, itu angkanya di atas 6, ya Pak, 6. Itu bisa sampai, kalau saya antara 78, jadi baik sekali enggak, tapi ya masih dimarahin, Pak turunkan lagi, dirisin lagi, ya. Dicek lagi, kok sekarang saya puasanya naik ya? Kenapa? Ada obatnya yang ini diganti yang ini, ya, kira-kira begitu kan? Nggak sama aja Pak. Kalau itu malamnya dikurangi, akhirnya ya ketemu juga. Kenapa puasa bulan puasa yang tinggi? Ya ada penyebabnya. Dia ketemu juga. Ya nggak ngarang-ngarang lah, ini antara pelaku dan dokternya, gitu kan? Dengan katanya. Dan kolesterol, ya kolesterol ini juga penting karena ini juga kemana-mana. Dan ginjal ini kita tes terus tadi karena kita minum obat. Ya. Jadi obat kalau yang salah dosis, ya,
bisa yang rusak ginjal, karena fungsi ginjal itu tempat penyerapan obat, katanya begitu kan, dan tempat penyaringan racun. Nah kalau ginjalnya diracunin terus ya sama obat ini ya, obat itu kan racun sebetulnya, itu berbahaya. Oke, kemudian kontrol ke dokter ya. Ya demikian tadi Bapak Ibu sekalian cerita atau share saya, tentunya ada yang punya pengalaman lebih yang monggo kalau di share. Tapi kembali lagi yang perlu saya tegaskan di sini sekali lagi bahwa kita harus kalau belum kena ya nutri istora yaitu terus ya, karena itu bisa mencegah terjadinya penyakit diabetes. Tapi kalau yang sudah kena ya yaitu istora tadi ya itu adalah kedisiplinan kita sendiri, istiqomah kita sendiri ya. Ya kalau ini istri saya lihat kan mesti ketawa ngomong doang gitu kan, karena saya juga sering sekali melanggar. Pak Budi, Pak Ratno ini saksinya ya, kalau bisa jalan ke Mata bubur ayam, nanti di sini di rumah bilang belum makan lagi gitu kan. Nah kira-kira itu biasa lah ya, santai aja. Tapi tadi kontrolnya ketat ya. Jadi kira-kira demikian. Terima kasih. Saya bertanya Pak. Silakan. Terima kasih Pak Insinyur Firman Widodo. Ini sangat bermanfaat kita buat kesehatan kita. Kedepannya mungkin kita nggak share tentang penyakit aja Pak, karena segala sumber permasalahan bukan dari penyakit aja. Ini jamaah kita ada di bidang yang memang kita perlukan, di bidang pertanahan contohnya Pak. Ada Pak Permana dan Ibu Laksmi yang memang jamaah kita di sini. Kedepan kita bisa share mungkin tentang pertanahan. Beliau seorang notaris Pak, dua-duanya Ibu Laksmi kita kenal nih, dan Pak Permana juga. Kalau di Jawa katanya namanya Pramono, karena susah nyebutnya Permana gitu. Jadi ke depan kan gitu Pak ya, kalau ada kosong kita bisa minta bantuan ini, kita manfaatkan. Kita nggak pernah tahu di antara jamaah ini. Saya tidak pernah suzon Pak, daripada jamaah kita ini banyak orang-orang yang pintar. Karena kalau kita bicara di sini sudah malu Pak. Di antara kita nih banyak sebenarnya orang-orang yang pintar di sini yang tidak mungkin kita abaikan seperti itu. Kedepannya Pak Mana dari Golaksi mohon kesediaan Pak nanti untuk share di sini agar kita juga nanti bisa mengetahui segala seluk-beluk atau permasalahan di bawah pertanahan, bukan saja tentang kesehatan. Bapak Ibu para hadirin sekalian, karena ini di masjid kita bicara tadi di kesehatan, dan juga ada sedikit sih memang dari kesimpulan ini tadi Pak Firman sudah simpulkan. Saya semalam juga ada catatan sedikit mengenai hal-hal yang menyangkut masalah yang tadi Pak Firman utarakan. Sebenarnya gimana supaya kita bisa berlapang dada terhadap apapun kejadian. Ada 5 kesadaran sebenarnya yang harus kita punya. Yang pertama, sadari semua itu atas izin Allah. Surat At-Takabur, surat 64 ayat 11, ma asoba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada semua musibah ini kecuali atas izin Allah. Orang-orang yang beriman itu pasti akan diberikan petunjuk. Tadi Pak Firman juga sudah diberikan petunjuk. Selalu yakin bahwa apa yang sudah tertulis pasti lebih indah dari apa-apa yang kita inginkan. Yang kedua, sadari bahwa semua itu pasti baik dari Allah. Nabi mengatakan, ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu khair. Semua orang-orang yang beriman itu semuanya baik, nggak ada yang buruk. Enak atau nggak enak, ujungnya pasti kebaikan. Maka jagalah baik sangka. Tadi kalau kita sebut
tuh merokok jangan berburuk sangka Pak. Semuanya apapun juga kalau ada yang tidak kita suka jangan mengklaim jadi berburuk sangka aja. Kita semua juga seperti itu, ada hal-hal yang tidak kita inginkan, jangan mengklaim bahwa kita pernah. Itu aja, kita harus berbaik sangka. Sadari yang ketiga, semuanya sudah terukur. Allah nggak akan membebani kita melebihi kesanggupan kita. Surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka sebetulnya yang Allah uji itu bukan kemampuan kita. Sekali lagi Pak Firman, maaf dan Bapak Ibu sekalian, yang Allah uji itu bukan kemampuan kita, tapi Allah uji kemauan kita. Mau nggak kita menerima? Mau nggak kita mengaku? Mau nggak kita mengadu bahwa kita ini lemah di hadapannya? La haula wala quwwata illa billah. Yang keempat, sadari semua kejadian yang enak, nggak enak, kesedihan, kepahitan, sakit itu bisa menggugurkan dosa. Maka apakah kita nggak bahagia dengan semua ini? Kalau kita yakin semua kepahitan itu menjadi kafarah, insya Allah kita lebih mudah untuk berlapang dada. Yang kelima, sadari semuanya bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin pertolongan Allah sangat dekat. Kedekatan Allah digambarkan di ayat yang lain. Allah bersama kita. Surat Al-Hadid, surat 57 ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kalau kita sadar betul di hari ini, maka semoga dada kita bisa jauh lebih berlapang dada. Mudah-mudahan hari ini kita dapatkan pelajaran lagi dari jamaah kita. Di lain waktu kita bisa share lagi dari jamaah yang lainnya. Mudah-mudahan tidak mengganggu Bapak dan Ibu sekalian. Ini bagian dari itikaf kita di masjid yang kita cintai ini. Terima kasih. Sebelumnya mungkin ada suatu hal yang akan disampaikan oleh Pak Suratno. Terima kasih Pak Roni. Bapak Ibu sekalian, jadi setelah kita menyimak apa yang dipresentasikan oleh Pak Firman, kita punya sarana. Jadi bagi kita yang belum atau tidak terkena, dan bagi kita yang sudah menjadi anggota atau klub ya diabetes, kita menyiapkan ada sarana klinik ya, layanan kesehatan umat di masjid kita ini. Bagi yang belum terkena atau tidak terkena adalah preventif. Kita bisa cek gula darah kita, asam urat kita, kolesterol kita, kemudian juga tensi kita di masjid kita ini. Kemudian untuk konsultasi dokter itu ada tanya dan jawab. Jadi kita bertanya, dokter menjawab. Kita sudah punya program itu, cuma memang belum kita expose ya, belum kita publikasikan. Nah, ini saya kira Bapak Ibu bisa memanfaatkan sarana prasarana, kemudian dokter yang sudah kita siapkan, dan itu kalau sebelum COVID 1 minggu 2 kali, hari Senin dan Sabtu. Sekarang ini sementara masih hari Sabtu dari jam 9 itu sampai setengah 12, itu dibagi menjadi 2 bagian. Jadi bagian yang pertama adalah kita bertanya, dokter menjawab. Kemudian bagian yang kedua adalah kalau bagi yang sakit bisa dengan setelah konsultasi itu nanti didiagnosis,
Jadi sakitnya apa, kemudian diberikanlah resep dan obat. Jadi obatnya pun sekalian sudah disiapkan oleh klinik kita. Kemudian infaknya itu kalau untuk katakanlah tes tensi, kemudian konsultasi dokter itu gratis, jadi tidak berbayar. Kemudian kami harapkan pada Bapak Ibu sekalian bahwa sesuai dengan kemampuan kita di masjid kita ini, dari apa yang sudah diinfakkan kepada masjid ini, kita mencoba untuk maksimal mungkin secara transparan. Kemudian juga kita membuat senyaman mungkin. Kalau misalnya belum ada yang nyaman, ya kita buat nyaman. Karena memang kemampuan kita pengurus masjid ini dengan suka dan rela, kita mencoba terus mencari mana yang terbaik. Jadi kalau belum bisa ditemukan yang terbaik, ya mohon dimaafkan. Terima kasih. Itu Pak Roli. Terima kasih Pak Suratno tambahan keterangannya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat pelajaran lagi. Di depan sudah disediakan, tadi bicara asupan, Pak Heru sudah menyediakan asupan bubur kacang hijau setiap hari di minggu pagi ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.